Gadis kecil terbang dengan pedang, membawa ayahnya pulang kampung untuk bertemu keluarga. Tak disangka karena belum mahir, langsung menabrak ruang rapat nenek sang CEO. Mereka tergelincir di atas meja sejauh 300 meter, baru akhirnya mendarat dengan stabil. Semua orang yang sedang rapat langsung melongo, melihat gedung hampir hancur. Jangankan ganti rugi, jual diri pun tak cukup bayar kerusakan itu. Ayah dan anak pun berencana kabur diam-diam, tapi langsung dipanggil oleh wanita licik. Sang pria mencoba mengarang alasan, namun semua orang tampak tidak bersahabat. Dalam kepanikan, dia melihat mereka sedang membahas data saham, langsung bilang bisa bantu atasi penurunan saham. Si gadis ikut menimpali. Katanya ayahnya memang tidak jago bertarung, tapi jago ramalan tingkat dewa. Mereka minta sang ayah menunjukkan kemampuannya. Wanita licik tertawa meremehkan. Katanya saham itu sebentar lagi turun batas bawah. Sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi belum sempat dia selesai bicara, saham yang disebut pria itu langsung melonjak naik. Semua investor berebut beli. Saat semua masih terkejut, sang pria kembali menyebut beberapa saham lain. Nenek CEO langsung perintahkan asisten beli semua saham yang disebut. Hasilnya semua naik batas atas. Bukan hanya menutup kerugian, tapi juga untung besar. Saat nenek CEO ingin mengucapkan terima kasih, ternyata ayah dan anak itu sudah menghilang. Nenek langsung umumkan hadiah 1 miliar untuk mencari pasangan ayah dan anak misterius itu. Tanpa diketahui siapapun, mereka sebenarnya adalah pertapa sakti dari gunung. Gadis kecil punya kekuatan luar biasa, jago bertarung, sedangkan sang ayah ahli ramalan, tapi sama sekali tidak bisa bertarung. Suatu hari sang guru memeriksa latihan. Pria itu demi menghindari latihan, mengancam kalau terus disiksa, dia akan turun gunung dan berhenti latihan. Mendengar itu gadis kecil langsung bilang, mau ikut kemanapun ayah pergi. Detik berikutnya, guru langsung mengusir mereka dari gunung. Sebelum pergi guru melemparkan sebuah liontin giok, menyuruh mereka mencari ibu kandung si gadis, tapi mereka benar-benar miskin. Uang naik kendaraan pun tidak punya. Terpaksa, gadis kecil harus gunakan jurus terbang dengan pedang. Tak disangka, mereka malah nyasar ke ruang rapat nenek CEO. Nenek CEO langsung umumkan hadiah 1 miliar untuk mencarinya. Akhirnya berhasil menemukan ayah dan anak yang hampir kelaparan. Langsung perintahkan bawahan, bawa beberapa kotak uang tunai ke depan mereka. Tapi begitu mereka menyentuh uang itu, uang berubah jadi cahaya emas, terbang masuk ke patung leluhur di kuil, untuk memperbaiki wujud dewa pendiri. Nenek CEO melihat itu, menebak mereka pasti seharian belum makan. Langsung bawa mereka pulang. Sediakan satu meja penuh makanan. Yang tidak disangka, gadis kecil makannya luar biasa banyak. Satu baskom nasi besar, dihabiskan sampai tak tersisa sebutir pun. Nenek semakin suka melihatnya. Langsung bilang ingin menjadikannya cucu. Ayah dan anak itu tidak punya tempat tinggal. Tentu saja mereka setuju. Tapi nenek khawatir putrinya tidak setuju. Sang pria tiba-tiba punya ide. Menyuruh gadis kecil begitu ketemu ibunya, langsung lompat dan panggil, "Mama." Dia yakin tak ada orang yang bisa menolak. Anak selucu itu. Tak lama kemudian gadis kecil bertemu ibunya. Tapi ternyata ibunya sudah buta. Gadis kecil langsung membuka mata dewa. Ternyata ibunya bukan sakit, tapi terkena kutukan. Sang ayah langsung meramal. Namun kaget karena tidak bisa melihat siapa pelakunya. Tiba-tiba muncul sepasang ayah dan anak yang mengaku tabib sakti. Sang ibu sangat gembira. Langsung percaya mereka bisa menyembuhkan matanya. Tabib itu pura-pura memeriksa denyut nadi. Dengan percaya diri bilang cukup 3 jarum untuk bisa melihat lagi. Gadis kecil melihat mereka hanya omong kosong. Kalau menurut cara mereka, akibatnya akan sangat fatal. Langsung berkata untuk menghentikan mereka. Karena sang ibu belum tahu kalau gadis kecil itu anak kandungnya. Dia justru percaya pada tabib palsu. Bahkan menyuruh asisten menulis cek 1 juta untuk mengusir mereka pergi. Tapi gadis kecil tahu, kalau jarum itu disuntikan pasti akan terjadi sesuatu.